Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zara Farah Sumarna dari Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, tujuan saya membuat video ini masih sama untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Matematika Teknik 2 dengan dosen pengampu Ibu Rina Mardiati. Lanjut aja. Persamaan nonlinier kali ini yang akan saya bahas, pertama metode tabel, metode biseksi, metode regula falsi, metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, dan metode Cezanne. Nah, apa itu persamaan nonlinier? Jadi intinya persamaan nonlinier itu untuk mencari akar-akar, penentuan akar-akar persamaan nonlinier. Nah, akar sebuah persamaan fx sama dengan 0 adalah nilai-nilai x yang menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Jadi akar-akar dari fungsi x sama dengan 0. Nah, akar persamaan dari fx itu merupakan titik potong antara kurva fx dan sumbu x. Nah, ini secara grafik ya dari persamaan nonlinier. Ini ada sumbu Y, ini sumbu Y, ini sumbu X, dan ini kurva grafik dari fx, di mana akarnya merupakan di sini nih. Lalu ini di sini, ini merupakan titik potong dari sumbu X. Ya, ini merupakan akar ya yang X itu dari titik potong sumbu X. Nah, ini bentuk kurva dari persamaan nonlinier. Kalau misalnya berupa garis lurus itu merupakan dari persamaan linier. Nah, di sini bisa kita lihat persamaan nonlinier juga penyelesaian persamaan linier mx plus c ini merupakan persamaan umum dari persamaan linier, di mana m dan c adalah konstanta, dapat dihitung dengan mx plus c sama dengan 0. Berarti kalau ingin mencari nilai x, tinggal diubah sama dengan min c per m. Nah, untuk penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, ini kan udah tidak termasuk persamaan linier. Berarti dapat dihitung dengan menggunakan rumus ABC. Ini rumus ABC. Oke, next. Nah, penyelesaian persamaan nonlinier itu bisa kita cari dengan dua metode. Yang pertama, metode tertutup, dan yang kedua metode terbuka. Nah, untuk metode tertutup itu mencari akar pada range A sampai dengan range B. Nah, dalam range A sampai B dipastikan terdapat satu akar. Nah, jadi kalau misalnya ada akar itu pasti hasilnya konvergen. Nah, untuk metode terbuka itu kita memerlukan tebakan awal. Nah, kemudian xn dipakai untuk menghitung xn plus 1. Nah, dari metode terbuka ini hasilnya dapat konvergen atau divergen. Nah, kalau konvergen itu selalu ada akar, dan divergen tidak ada akar. Nah, jadi apa bedanya metode tertutup dengan metode terbuka? Jadi kalau metode tertutup itu perlu range atau selang A sampai B. Nah, kalau terbuka itu nggak perlu selang A sampai B. Jadi memerlukan tebakan awal. Pada metode tertutup itu ada metode tabel, metode biseksi, terus kemudian metode regula falsi. Nah, yang untuk metode terbuka ada metode iterasi sederhana, metode
metode Newton-Raphson dan metode Cezanne. Nah, pada video ini saya akan membahas sampai metode iterasi sederhana saja. Ini untuk kedua ini next video. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, pada metode tertutup itu kalau menentukan range atau selang A sampai B, ini tuh harus mempunyai akar bila FA dan FB berlawanan tanda atau memenuhi persamaan FA kali FB lebih kecil dari 0. Nah, bisa dilihat dari gambar ini, ini anggap aja ini kan sumbu Y ya. Ini sumbu Y, sorry, dan ini sumbu X, berarti di sini 0 ya. 0. Nah, berarti pada titik ini merupakan akar dikarenakan di sini kan pada titik ini berarti FA-nya positif dan pada FB ini negatif. Berarti ini dipastikan gambar ini mempunyai akar, terdapat akar. Nah, sedangkan pada gambar yang satu lagi, ini FA-nya berada di positif, FB-nya juga positif. Maka pada range A sampai B tidak terdapat akar, tidak dapat dikatakan terdapat akar. Nah, jadi konsepnya seperti itu untuk penyelesaian persamaan non-linear itu solusinya adalah akar. Oke, selanjutnya metode tabel. Ini merupakan dari metode tertutup ya. Yang pertama metode tabel atau pembagian area. Nah, di mana untuk X di antara A dan B dibagi sebanyak N bagian dan pada masing-masing bagian dihitung nilai fx sehingga diperoleh tabel. Jadi metode tabel ini cukup sederhana. Misalnya saya mempunyai kurva seperti ini. Nah, ini dibagi menjadi dua bagian. Di sini bagian A, di sini bagian B. Nah, kemudian selang A dan selang B ini dibagi menjadi berapa bagian? Misal dibagi. Nah, berarti ini dibagi berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing selangnya dicari fx. Ini selang 1, selang 2, selang 3, selang 4, selang 5. Nah, jadi yang mana fx yang mendekati 0. Nah, kalau misalnya kita lihat dari gambarnya, berarti kan yang selang ini. Nah, jadi kalau yang mendekati 0 itu yang menghampiri akar atau hampiran. Ya, jadi seperti itu konsep dari metode tabel. Nah, ini ada contoh soal metode tabel. Selesaikan persamaan dari X plus E pangkat X sama dengan 0 dengan range min 1 sampai 0. Nah, selang ini bisa kita cek positif atau negatif dengan misalnya F min 1 sama dengan min 1 ditambah E pangkat min 1 atau
sama dengan min 1 plus pangkat min 1 itu 1 per E ya. 1 per E 1 per E itu hasilnya 0, sekian ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa min 1 ini negatif ya. Negatif. Oke. Lanjut. Kita cek yang 0, F0. F0 sama dengan 0 ditambah E pangkat 0. Nah, setiap yang berpangkat 0 pasti hasilnya 1. 0 tambah 1, 1. Berarti F0 ini positif. Nah, jadi bisa kita artikan berarti selang ini mempunyai akar. Kemudian kita lihat tabelnya. Ini kan ada dari min 1 sampai 0. Kemudian dibagi menjadi 10 bagian, berarti 0,0, terus min 0,1, min 0,2, seterusnya sampai min 1. Terus kita cari nilai fx dari masing-masing ini nilai x-nya. Nah, di situ kita lihat nilai mana yang paling mendekati angka 0. Kita cari yang mendekati angka 0 karena melihat dari tadi solusinya x sama dengan fx dengan 0 ya. Kalau misalnya nggak ada 0 ya minimal kita cari angka yang mendekati 0. Nah, bisa kita lihat dari tabel angka yang mendekati 0 itu ini ya, pada x min 0,6 dan min 0,5 ya, karena ini mendekati nilai 0. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai errornya ya. Nah, bisa dibandingkan dari x min 0,7 dengan min 0,6. Kita lihat ini nilai errornya. Nah, pada min 0,7 nilai errornya itu min 0,2, sedangkan min 0,6 nilai errornya min 0,05. Jadi yang lebih mendekati kepada nilai 0 berarti yang ini kan. Jadi kita ambil yang ini. Nah, untuk nilai error ini berlaku harga mutlak ya, tidak melihat min atau plusnya, jadi harga mutlak gitu. Oke, nah dari tabel diperoleh penyelesaian berada di antara min 0,6 dan min 0,5 dengan nilai fx masing-masing min 0,0512 dan 0,1065, sehingga dapat diambil keputusan penyelesaian di x min 0,6. Jadi kan di antara min 0,6 dengan min 0,5. Jadi di sini ya x itu bisa min 0,53, min 0,54 atau min 0,55. Jadi di sini di tengah-tengah ini. Nah, bila pada range min 0,6 sampai min 0,5 dibagi lagi menjadi 10, maka diperoleh fx terdekat dengan 0 pada x min 0,57 dengan nilai error f 0,0047. Oke, lanjut. Kelemahan metode tabel. Jadi metode tabel ini juga mempunyai kelemahan, itu secara umum sulit mendapatkan penyelesaian dengan error yang kecil karena
Karena itu metode ini tidak digunakan dalam penyelesaian persamaan nonlinier. Terus tetapi metode ini digunakan sebagai taksiran awal mengetahui area penyelesaian yang benar sebelum menggunakan metode yang lebih baik dalam menentukan penyelesaian. Kemudian metode biseksi. Ide awal metode ini adalah metode tabel, di mana area dibagi menjadi n bagian. Nah, jadi metode biseksi ini dikembangkan dari metode tabel. Hanya saja metode biseksi ini membagi range menjadi 2 bagian. Dari 2 bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung dan bagian mana yang tidak mengandung akar dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini ada kurva fx nih yang warna hijau. Terus ini yang pertama itu kita tentukan dulu. Yang pertama itu ada selang A dan selang B. Kemudian selang A dan selang B ini kita bagi menjadi dua bagian. Nah, di dua bagian. Nah, di sini berarti ada selang C. Nah, setelah dibagi dua diperoleh titik C ini, terus kita cek selang mana yang ada akarnya. Nah, ini kan antara selang A dengan C, terus antara selang C dengan B. Nah, kalau dari gambar kita bisa lihat tuh yang mana yang punya akar dan yang mana yang enggak. Nah, yang punya akar kan selang C sampai B, yang A sampai C nggak punya. Nah, jadi gimana kalau misalnya nggak punya gambar? Jadi kita hitung pakai rumus yang tadi tuh. Nah ya, F A dikali FB harus lebih kecil daripada 0. Nah, ini untuk menghitung akar, mendapatkan akar. Ya udahlah. Oke, lanjut. Nah, ini kan berarti kita bisa lihat tuh di gambar yang ada akarnya kan selang C sampai selang B. Berarti ini bisa kita coret. Nah, terus selang C dan selang B ini bisa kita bagi dua lagi. Jadi kan ini selang C, B. Nah, ini yang si C ini kita ganti ya jadi A. Nah, terus kita bagi dua, berarti kan posisinya di sini ya, bagi dua. Nah, anggap ini titik C1 lah, C1. Nah, terus kita cek lagi mana yang mengandung akar, apakah antara selang C sampai dengan selang C1 atau selang C1 sampai B. Kan kita bisa lihat lagi tuh di gambar selang C1 sampai B ini tidak mengandung akar, bisa kita buang ya, karena posisinya ada di negatif, keduanya tuh di negatif kan, ke bawah semua. Nah, kalau dari selang C ke C1 ini mengandung akar, jadi ini kita buang. Nah, selanjutnya selang antara dari C ke C1 ini bisa kita bagi dua lagi. Nah, bagi dua berarti titiknya sampai sini. Nah, kan ini bisa kita tandai berapa ya, C2 lah, C2. Nah, bisa kita lihat yang mana yang mengandung akar, apakah dari selang C ke C2 atau dari C2 ke C1. Nah, ini bisa kita lihat lagi kan, dari selang C ke C2 itu enggak mengandung akar karena
positif dua-duanya ya, tuh positif. Berarti ini tidak mengandung akar, bisa kita coret. Nah, berarti ini C dari C2 ke C1 yang mengandung akar. Nah, berarti kita mulai dari sini, titik ini sama titik ini kan. Nah, begitu sampai mendekati akarnya ya, begitu konsep dari metode biseksi. Oke, lanjut. Nah, ini yang seperti tadi udah dijelasin ya lewat gambar. Untuk menggunakan metode biseksi, terlebih dahulu ditentukan batas bawah A dan batas atas B. Kemudian dihitung nilai tengah X A plus X sama dengan A plus B dibagi 2. Nah, terus dari nilai X ini perlu dilakukan pengecekan keberadaan akar secara matematik. Suatu range terdapat akar bersamaan bila FA dan FB berlawanan tanda, atau dituliskan ini ya, rumus ini FA dikali FB lebih kecil dari 0 agar bisa mendapatkan akar. Setelah diketahui di bagian mana terdapat akar, maka batas bawah dan batas atas diperbaharui sesuai dengan range dari bagian yang mempunyai akar. Next. Nah, ini ada contoh soal metode biseksi. Selesaikan persamaan X pangkat min X plus 1 sama dengan 0 dengan menggunakan range X min 1 sampai 0. Nah, maka diperoleh tabel biseksi berikut. Tabelnya. Nah, ini kan range-nya dari min 1 sampai 0. Nah, terus kemudian dicari nilai tengahnya. Berarti kan nilai tengahnya X ini berapa tuh? 0 min 0,5. Kemudian dicari nilai fx atau nilai errornya. Nah, misalnya kan ini kita punya selang antara min 1 sampai 0. Ya, sorry nggak kelihatan. Mana ya? Di sini dah. Min 1 sampai 0. Nah, kan nilai tengahnya itu 0,05. 0,5. Jadi kita mencari ininya. Nah, saya ingin menentukan selang mana yang mempunyai akar, apa dari selang min 1 sampai 0,5 atau 0,5 sampai 0. Nah, ini bisa kita dapat selang fx yang 0,5 itu hasilnya ini positif. Nah, dan lalu FA-nya kita dapat negatif ya, dari sini FA min 1 negatif. Jadi selang min 1 sampai 0,5 yang kita ambil karena terdapat akar. Oke. Jadi kayak gitu. Nah, jadi pada iterasi kedua batas satunya min 1 dan batas 2-nya min 0,5. Terus ini dibagi 2 lagi. Jadi mendapat dibagi 2 hasilnya X nih min 0,75. Nah, terus dicek lagi dari itu kita cek selang mana yang terdapat akar, apa dari selang min 1. Ini kan ada selang min 1 sampai 0,5. Ini kan dibagi. Nah, berarti di sini 0,75. Nah, ini kita cek yang terdapat akar tuh dari selang mana sampai mana, apa dari
selang min 1 sampai selang 0,75 atau dari selang 0,75 sampai 0,5. Nah, di sini bisa kita lihat pada iterasi kedua A-nya itu min 0,75, B-nya min 0,5, berarti selang ini yang terdapat akar. Begitu seterusnya. Nah, kita sebenarnya mah ceknya satu aja, gak usah banyak-banyak. Nah, lanjut. Dimana X sama dengan A plus B bagi 2. Nah, pada iterasi ke-10 diperoleh X sama dengan min 0,56738 dan Fx sama dengan min 0,000000066. Nah, kita lihat lagi di tabel. Nah, berarti pada iterasi ke-10 kita dapat nilai Fx-nya min 0,00066. Nah, ini kita lihat nilai Fx-nya aja karena ini yang menuju angka 0, yang mendekati angka 0. Nah, bisa kita lihat semakin ke bawah itu semakin mendekati angka 0 ya. Dan bisa kita sebut Fx itu sebagai nilai error. Lanjut. Untuk menghentikan iterasi dapat dilakukan dengan menggunakan toleransi error atau iterasi maksimum. Nah, jadi untuk toleransi error itu kita tentuin nilai errornya. Misalnya nilai errornya kecil dari 0,0005. Nah, kalau misalnya udah dapat nilai error 0,005, ya udah hentikan aja iterasinya. Nah, oke. Nah, dengan menggunakan metode biseksi dengan toleransi error 0,001 dibutuhkan 10 iterasi. Semakin teliti kecil toleransi errornya, maka semakin besar jumlah iterasi yang dibutuhkan. Nah, jadi jelas semakin banyak iterasi semakin kecil ya nilai errornya. Oke, selanjutnya metode regula falsi. Nah, metode regula falsi ini pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Terus kita punya dua titik A dan B pada fungsi fx digunakan untuk mengestimasi posisi x dari akar interpolasi linier. Posisi C ya, yang tadi kan dibagi dua. Terus dikenal dengan metode false position. Nih kita lihat dari gambar sebelah kiri. Nah, kita punya kurva fx nih yang warna hijau ini. Nah, terus kemudian kita tentukan dulu selangnya. Ini kan selang A sampai selang B. Nah, kalau tadi metode biseksi ya kita bagi dua. Nah, kalau pada metode regulasi kita menentukan C ini menggunakan rumus dari sini. Nah, ini merupakan rumus kemiringan ya. Nah, sehingga kita dapat memperoleh nilai C. Ini X ini bisa kita ganti C maksudnya. Nah, C. Bisa kita memperoleh nilai C dari rumus kemiringan. Kemudian kita punya nilai A. Terus kita tarik garis ke sini. Kemudian kita punya nilai B. Kita tarik garis sampai sini.
Terus kita tarik garis lurusnya ya dari titik sini sampai sini. Nah, ini yang didapatkan yang garis warna biru ini ya. Maka didapatkan titik potong pada sumbu X ini tuh nilai C ya, yang ini tuh titik potongnya. Nah, terus caranya sama kayak tadi. Nah, dengan mencari selang mana yang mengandung akar dan tidak mengandung akar. Nah, di sini kan ada selang A sampai C, terus dari selang C sampai B. Nah, kalau kita lihat dari gambar, maka selang yang terdapat yang mengandung akar itu dari selang C sampai selang B nih. Selang C sampai selang B. Nah, ini akarnya di sini nih. Sorry dicoret-coret. Nah, kemudian kita lakukan iterasi berikutnya. Nah, kita cari dari selang C ke B ini. Ya, berarti kan dari C yang di sini ke B. Nah, terus kita tarik garis lurusnya lagi. Anggap lurus ya teman-teman, maaf. Nah, berarti akarnya kurang lebih ada di sini nih teman-teman, ada di sini. Nah, berarti kan semakin mendekati akarnya ya, semakin mendekati 0. Nah, jadi metode regulasi ini lebih cepat ya mendapatkan nilai konvergen daripada metode sebelumnya, metode biseksi, metode bagi dua. Nah, kemudian setelah itu ya kita masukkan ke dalam rumus ini akan mendapatkan nilai C. Kemudian ini ada contoh soal dari metode regula falsi. Selesaikan persamaan pangkat min X plus 1 sama dengan 0 pada range X sama dengan 0 sampai min 0,1. Nah, jadi ini banyaknya ada 20 kali iterasi dan toleransi errornya 0,0001. Caranya itu seperti yang sebelumnya ya, yang tadi prosesnya sama, menentukan selang mana yang terdapat akar, terus pada iterasi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, untuk X ini sama aja nilai C-nya, nilai C. Dimana C-nya ini kita selesaikan dengan rumus yang tadi ya, yang ini. Nah, terus ini yang akan jadi nilai akar nih, min 0,56741 dan min 0,00074 ini akan menjadi nilai errornya. Nah, bisa dilihat dari sini. Kalau untuk nilai error tadi kan ini ya, nilai mutlak nih, tidak ngaruh plus minusnya. Tapi kalau akar itu enggak ngaruh plus minusnya itu. Jadi kalau misalnya akarnya min 0,56741, tulis min 0,56741 karena itu min plusnya berpengaruh. Oke, selanjutnya metode iterasi sederhana. Nah, metode ini masuknya metode terbuka ya. Kan tadi tiga metode sebelumnya itu termasuk metode tertutup. Metode iterasi sederhana adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X sama dengan GX. Nah, contoh nih, misalnya kita mempunyai fungsi fx
fx sama dengan x min e pangkat x. Nah, kemudian kita ubah jadi seperti ini. X sama dengan e pangkat x atau gx sama dengan e pangkat x. Gx inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana ini. Oke. Nah, ini contoh soal iterasi sederhana. Carilah akar persamaan dari fungsi x sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, persamaan ini bisa kita cari akarnya. Itu ada x min 3 dan x plus 1. Jadi akarnya itu x sama dengan 3 dan x sama dengan min 1. Nah, persamaan x kuadrat min 2x min 3 ini bisa kita ubah bentuknya seperti ini. Terus kemudian kita buat tebakan awalnya dari sini. Nah, tebakan awalnya itu sama dengan 4 ya. Terus kita tentukan misalnya nilai errornya itu minimal 0,001. Nah, kita ingat lagi tadi perbedaan antara metode terbuka dengan metode tertutup. Kan kalau metode terbuka itu punya tebakan awal, kalau tertutup punya selang. Nah, ingat ya. Terus kemudian dari persamaan ini kita ubah menjadi ini xn plus 1. Terus kan kita punya tebakan awal 4. Terus kita masukkan ke sini. Nah, jadi kan x n plus 1 kan 1 tambah 1 2 ya. Nah, sama dengan akar dari 2xn. 2x x-nya berapa tadi? X-nya 4 ditambah 3. Hasilnya dengan akar 11. Akar 11. Nah, akar 11 ini hasilnya berapa kalau dihitung dari kalkulator itu? Kurang lebih 3, ini ya 3,31662. Nah, terus ini sebenarnya nilai x dan sini nilai errornya. Nah, ini nilai error ini dapat dari mana sih? Nah, ini tuh dapat dari 4 dikurang ini nilai x-nya 3,31662. Nah, didapat hasil nilai errornya. Nah, kemudian kita dapat tuh untuk mendapatkan nilai x3 kan tadi x2. Nah, x3 itu dari mana? X3 itu dari 2x2 ditambah 3. Nah, x2 nya ini nilai 3,31662. Jadi x3 sama dengan 2 dikali x3 sama dengan 2 dikali 3,31662 ditambah 3. Berapa hasilnya? Nah, hasil dari x3 ini 3,10375. Nilai errornya berapa? Nah, ini nilai errornya. Nah, nilai errornya dari mana? Nilai errornya didapat dari sini 3,10375 dikurang 3,31662.
0,31662, didapatkan hasil segini, atau X3 dikurang X2, dan seterusnya sampai nilai errornya kecil. Nah, sehingga kita dapat hasilnya, yaitu nilai 3 yang didapat dari nilai yang mendekati nilai error yang segini. Oke, lanjut. Nah, jadi kita punya gambar ini, misalnya yang birunya dari 2x ditambah 3. Nah, kemudian dihampiri dengan x-nya ini, ya, yang tadi. Oke. Cukup sekian untuk materi dari persamaan nonlinear. Untuk sisa metode terbuka tadi itu metode Newton-Raphson dan metode Cezanne itu akan dibahas video selanjutnya. Untuk materi ini cukup sampai sini. Mohon maaf bila banyak salah kata dalam menyampaikan materi atau kurang jelas dalam penjabarannya. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.